Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Kembali lagi kita mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran 1 tentang surat At-Tin, dan Ibu senang karena Ananda sudah menghafal surat At-Tin dan artinya. Semoga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Tujuan pembelajaran agar Ananda mampu mengimani dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Kedua, siswa memahami makna Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, siswa mampu mengamalkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik, mari kita langsung ke materinya. Poin A, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Rukun Islam yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat kita buktikan dengan cara mengucapkan lafaz syahadat tauhid, yaitu kesaksian diri bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu kan bagaimana cara membaca syahadat? Iya, betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucap syahadat, kita juga harus mengerti dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jauh, maka jawabannya ada pada mempelajari Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah itu ada sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Namun di kelas 5 ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja. Mari kita bahas satu persatu. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit, yang Maha Mematikan. Sifat Al-Mumit sering disebutkan di dalam Al-Quran bersanding dan beriring dengan Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Allah Maha Menghidupkan. Sedangkan Al-Mumit adalah kebalikannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mematikan. Sesuatu yang pasti di dunia ini yaitu kehidupan dan kematian. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Sangat mudah bagi Allah untuk mematikan hambanya, seperti diturunkannya musibah dan bencana. Contohnya banjir, gempa, dan tsunami. Dan yang sedang kita alami saat ini adalah sedang menghadapi wabah virus corona. Sering kita dengar hampir setiap hari ada berita kematian karena virus corona. Sebenarnya itu hanya menjadi sebab saja, karena kita sudah memiliki
ketentuan ajal masing-masing. Cuman kita tidak pernah tahu sebab kematian kita itu apa, bagaimana, dan kapan terjadi. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi karena belum sampai ajalnya, Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bisa bermacam-macam, ada yang sakit jantung, ada yang terjatuh, ada yang tabrakan atau tertabrak, ada yang tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Karena itu hanya tadi Ibu jelaskan sebabnya saja. Kalau ajal sudah sampai, apapun kondisi kita, apapun sebabnya, kita pasti akan meninggal. Maka kita biasakan untuk berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Berikutnya, Al-Qayyum, yang Maha Mandiri. Al-Qayyum yang Maha Berdiri atau Mandiri mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat adalah Al-Ahad. Allah Maha Esa mengandung arti Allah itu Esa yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Poin kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit tadi mengandung arti yang Maha mematikan. Karena Allah sudah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita sebagai manusia tidak bisa lari dari kematian, karena cepat atau lambat kematian itu pasti akan kita rasakan. Jadi, bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit? Caranya adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan agar kita memiliki bekal untuk kembali kepadanya nanti. Misalnya dengan cara rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, patuh kepada orang tua dan guru, berbuat baik kepada semua orang, dan kita menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang berikutnya adalah Al-Hayyu, yang Maha Hidup, mengandung arti bahwa Allah yang memberikan hidup dan rezeki kepada hambanya. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam menjalani hidup atau kehidupan ini? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan
mencari rezeki yang sudah Allah sediakan, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan dan agar kita tetap sehat, mencari rezeki yang halal. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya kita bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang sedang membutuhkan. Selanjutnya Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dulu ada pepatah yang mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, makanan untuk berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Dan jangan lupa kita harus berdoa kepada Allah dengan doa, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Itu ada contoh gambar seorang anak sedang merapikan tempat tidur. Ibu yakin ini kelas 5 semuanya sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri, ya kan? Iya, semuanya pada rajin, Ibu yakin. Selanjutnya adalah Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa yang Maha Tunggal atau yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah, itu sudah dilakukan anak-anak semuanya. Dan jangan lupa berdoa, Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Jadi itu keempat yang harus kita amalkan dari pelajaran Asmaul Husna ini. Selanjutnya, ayo kita berlatih mengerjakan latihan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Serta jelaskan contoh, sikap, dan perilaku kita dalam mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu dan contoh sikap perilaku kita mengamalkannya. Begitupun yang keempat dan yang kelima, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Semua poin diberikan contoh agar Ibu tahu Ananda paham tidak dengan apa yang Ibu jelaskan. Ya. Materi kita selesai, cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas kitab-kitab Allah. Mari kita membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan komentar nama lengkap kalian
agar Ibu tahu siapa saja yang sudah melihat materi hingga selesai. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.